Hai Sobat Negeri, Indonesia memiliki beragam suku yang tersebar di berbagai wilayah. Salah satunya adalah suku Dayak yang ada di Kalimantan. Suku Dayak adalah penduduk asli yang sudah menghuni Pulau Kalimantan sejak zaman dahulu. Nama Dayak mulanya adalah sebutan untuk penduduk asli di Pulau Kalimantan. Suku Dayak memiliki 405 sub-sub suku yang setiap sub-sukunya memiliki adat dan tradisi serta budaya yang hampir sama. Suku Dayak merupakan suku yang berasal dari Kalimantan, akan tetapi suku Dayak juga tersebar hingga ke Sabah dan Sarawak, Malaysia. Masyarakat dalam rumpun Dayak Ngaju serta rumpun Dayak Oddanum menganut agama leluhur mereka yaitu Cili Kriwut, yaitu agama keharingan dengan ciri khas ijambe atau pembakaran tulang dalam sebuah ritual penguburan. Sedangkan agama asli yang dianut oleh rumpun Dayak Banuaga tidak mengenal adanya ijambe. Sementara itu, agama leluhur dari masyarakat Dayak Meratus di Kalimantan Selatan bernama Balian lebih menekankan pada pesta panen dan ritual pertanian. Ciri khas suku Dayak dapat diamati dari hasil budaya yang masih dapat diamati hingga saat ini. Bentuk budaya tersebut meliputi rumah, pakaian, senjata, bahasa, kepercayaan, dan juga tradisi. Rumah adat khas suku Dayak berbentuk rumah panggung dengan bahan kayu yang disebut rumah betang. Rumah betang dihuni oleh beberapa keluarga sebagai bentuk kebersamaan dalam hidup yang dijunjung oleh suku Dayak. Pakaian adat suku Dayak untuk pria disebut King Baba, sementara untuk wanita disebut King Bibinge. Ciri khas pakaian adat suku Dayak tersebut adalah hiasan sulama dan motif khas Dayak serta hiasan kepala berupa tajuk bulu tantawan dan tajuk bulu arue yang diselipkan dari bulu burung enggang. Selain itu, ada juga senjata khas yang kerap dipergunakan dalam tradisi suku Dayak yaitu mandau. Suku Dayak yang masih bertahan dan menetap di daerah-daerah asalnya masih mempertahankan tradisi suku Dayak. Beberapa tradisi yang dipegang dinilai unik dan jarang terekspos oleh media. Lalu, apa saja tradisi suku Dayak? Mari kita ulas di video berikut. Pertama, tradisi kuping panjang. Orang-orang suku Dayak memiliki tradisi yang cukup unik yaitu memanjangkan telinganya. Tradisi ini hanya dilakukan oleh perempuan Dayak yang berada di Kalimantan Timur. Ada sebuah anggapan ketika seorang perempuan Dayak memiliki telinga panjang, maka ia akan terlihat semakin cantik. Oleh karena itu, banyak perempuan Dayak yang memanjangkan telinga karena semakin panjang, maka akan semakin terlihat cantik. Selain karena kecantikan, memanjangkan kuping juga disebut sebagai tradisi untuk menunjukkan status kebangsawanan serta melatih kesabaran. Untuk memanjangkan telinga, perempuan suku Dayak biasanya menggunakan logam sebagai pemberat yang ditaruh di bawah telinga atau tempat memasang anting-anting. Bagi perempuan Dayak, mereka diperbolehkan untuk memanjangkan telinga hingga dada. Sedangkan laki-laki Dayak diperbolehkan memanjangkan telinga hingga mencapai bawah dagu. Kedua, tato. Tradisi kedua dari masyarakat suku Dayak ialah tato yang menjadi simbol dari kekuatan serta hubungan mereka dengan Tuhan, perjalanan kehidupan, dan lain sebagainya. Hingga kini, tradisi tato masih dimiliki dan dilakukan oleh masyarakat suku Dayak. Gambar tato yang dilukiskan di badan masyarakat suku Dayak juga tidak sembarangan. Setiap gambar memiliki makna tersendiri. Contohnya seperti tato bunga terong yang ada pada laki-laki Dayak. Bunga terong menggambarkan bahwa laki-laki tersebut telah memasuki tahap dewasa. Sedangkan bagi perempuan Dayak, untuk menandakan kedewasaan, maka ia akan mendapatkan tato tedakasa yang digambar di kaki. Ketiga, tiwah. Tradisi suku Dayak selanjutnya ialah tiwah. Tiwah merupakan upacara pemakaman yang dilakukan oleh masyarakat Dayak Ngaju, di mana mereka akan membakar tulang belulang dari kerabat yang telah meninggal dunia. Menurut kepercayaan keharingan, tradisi Dayak Tiwah dipercaya mampu mengantarkan arwah dari orang yang telah meninggal agar mudah menuju dunia akhirat atau disebut pula dengan nama Lewu Tatau. Ketika melaksanakan tradisi Tiwah, biasanya keluarga yang ditinggalkan akan menari dan bernyanyi sambil mengelilingi jenazah. Proses pembakaran tulang belulang jenazah hanya dilakukan secara simbolis, sehingga tidak semua tulang jenazah akan ikut dibakar dalam upacara Tiwah. Keempat, Manajah Atang. Tradisi dari suku Dayak selanjutnya ialah Manjah Antang. Tradisi ini merupakan suatu ritual untuk mencari di mana musuh berada ketika berperang. Menurut cerita masyarakat Dayak, ritual Manajah Antang merupakan ritual pemanggilan roh leluhur dengan burung antang, di mana burung tersebut dipercaya mampu memberitahukan lokasi musuh. Selain dipakai ketika berperang, tradisi Manajah Antang pun dipakai untuk mencari petunjuk-petunjuk lainnya. Kelima, Mantatu Mate. Seperti halnya Tiwah, tradisi Mantatu Mate merupakan tradisi untuk mengantarkan orang yang baru saja meninggal dunia. Namun, Mantatu Mate berbeda dengan Tiwah. Sebab Mantatu Mate dilakukan selama 7 hari dengan konten acara iring-iringan musik serta tari tradisional. Setelah upacara selama 7 hari selesai, barulah jenazah kemudian akan dimakamkan. Nah, itulah ulasan singkat mengenai tradisi suku Dayak. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.